pagi hari ini kami bersyukur kembali Bapa, kalau Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan Engkau. Hidup kami ada di dalam rancangan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya penyembuh dalam kehidupan kami. Karena itu, Kau satu-satunya yang kami percayai. Terima kasih Bapa untuk perlindungan Engkau, penjagaan Engkau sampai saat hari ini. Tuhan, mari masih beri kesempatan bagi kami untuk menjadi yang terbaik Bapa. Kasih karunia-Mu menaungi kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, setiap pesan Tuhan boleh sampai di dalam hati kami dan boleh menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya Bapa. Berbicaralah lebih dari apa yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Saya diberkati gitu ya dengan pujian ini, karena setiap pagi saya menyanyikan lagu ini, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rancangannya Tuhan. Saya mau tanya bagi Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Wow, saya percaya ya Ibu Bapak semuanya tetap semangat, tetap antusias mengikuti pesan demi pesan dari bulan ke bulan sampai saat hari ini, mengikuti dengan semangat apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa Ibu Bapak kita harus tetap semangat? Kita harus tetap antusias. Karena kalau saya ikutin gitu ya, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan sampai saat hari ini, sepertinya ini adalah satu masa-masa yang membuat kita tuh menjadi seru gitu ya. Kalau film gitu jadi lagi seru-serunya. Jadi bukan berarti bulan-bulan yang lalu, pesan-pesan yang lalu itu nggak seru. Seru juga, penting gitu ya. Tetapi ketika kita mengikuti dari bulan ke bulan sampai pesan untuk visi yang baru, ada sesuatu yang membuat kita itu bergairah, membuat saya itu bergairah. Apalagi pesan Tuhan ditambah dengan ada satu yang Tuhan sampaikan dari dataran, dari hamparan tanah yang tadinya gersang, kering, garing gitu ya. Sepertinya tanah ini gak bakalan menghasilkan apa-apa gitu. Sepertinya mana mungkin bakal bisa ada tumbuh-tumbuhan. Gak ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi dari tanah yang udah garing kayak begini. Tapi Tuhan bilang ada satu hamparan. Tuhan mau bawa pada satu hamparan di mana mulai tumbuh pepohonan. Bukan hanya satu, dua, tetapi berbagai perpohonan itu akan menumbuhi yang tanah yang tadinya itu kering garing itu. Dan kita bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Itu akar-akar itu sedang gerilya di bawah, itu daging gak diam gitu ya, sedang mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kita tahu gitu ya, bakal ada satu masa yang baru, bakal ada satu babak, satu kehidupan yang baru, ada satu perubahan yang baru. Saya percaya kita semua akan bergairah. Apa sih yang sedang kita nanti-nantikan?
Tuhan bilang, ayo bersiap, akan memasuki satu masa musim semi. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, yang mungkin gak pernah kita pikirkan, yang mungkin gak pernah kita bayangkan. Yang sampai saat ini, hari ini kita masih diajar untuk terus menabur. Tapi Tuhan bilang, ini masa-masanya kita itu bersiap-siap. Bersiap-siap, ada satu masa yang baru. Jadi Tuhan sedang mengajak kita untuk kita itu bersiap-siap. Karena Tuhan bilang, masa yang baru itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu rohani, tetapi satu yang sifatnya itu menyeluruh. Ya, secara jasmani juga. Artinya itu bisa sesuatu yang bisa kita raih, bisa kita nikmati, bisa kita terima. Mungkin ibu bapak juga pernah bertanya gitu ya, sampai saat kemarin atau hari ini masih bertanya, apa sih yang harus saya persiapkan? Tuhan, apa yang harus saya persiapkan untuk saya bisa berada di sana dalam satu masa yang baru? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah saya harus semakin sehat secara rohani? Apakah saya harus semakin kuat? Apakah saya harus semakin diperlengkapi ketika saya harus menabur seperti seorang petani? Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti demikian yang Tuhan jawab. Yang pertama, mulailah pandang, perluas pandanganmu. Minggu kemarin itu masa-masa persiapan kita. Yang pertama adalah mulai perluas pandangan matamu. Ada satu peristiwa ibu bapak ingat, perjumpaan wanita Samaria dengan Tuhan itu mengubah cara pandangnya. Yang tadinya dia memandang diri sendiri dalam lingkup yang kecil, Tuhan perluas, Tuhan pakai. Yang tadinya orang yang dihinakan, dianggap tidak berdaya, tidak mampu, menjijikan, tapi Tuhan pakai. Kemudian minggu yang kedua, minggu ini Tuhan bilang, ayo perluas wilayah tuayanmu. Wah, ini sesuatu yang indah yang harus kita persiapkan. Jadi sesuatu yang harus kita upayakan. Ketika Tuhan bilang perluas wilayah tuayan, gak ada sesuatu yang bisa kita tuai kalau kita gak menabur. Dan seperti yang kita tahu bahwa prinsip menabur dan menuai sampai saat hari ini, ingat, masih terus bekerja. Selama bumi masih ada, prinsip menabur dan menuai masih ada, asal ada benih yang ditabur. Nah, saya mau membagikan, ini ada sebuah kisah nyata gitu ya, yang terjadi. Ada seorang mahasiswa, pada waktu itu dia sedang kuliah di sebuah universitas, dan dia sedang berjuang untuk membayar cicilan semesterannya yang cukup besar menurut dia pada waktu itu, karena dia sekolah di universitas yang bergengsi pada waktu itu. Dia nggak mampu untuk bayar karena dia seorang anak yatim piatu. Nah, akhirnya dia kan bingung bagaimana ini cicilan semesteran harus dibayar. Akhirnya dia cerita sama temannya, dan akhirnya ada sebuah ide, ayo kalau gitu kita buat sebuah konser musik. Oke, kita buat sebuah konser musik dan pasti kita akan mendapatkan biaya untuk membayar. Dan kemudian kita undang seorang pianis ikut dalam konser tersebut untuk memainkan. Maka dipanggillah seorang pianis yang handal di dalam memainkan pianonya. Dan pada waktu itu terjadi kongsian gitu, bahwa ada sejumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu itu, sekitar 2.000 US pada waktu itu hitungannya kan. Dan akhirnya mereka setuju, konser terjadi dan akhirnya sukses. Wow, indah, tampilan pemain pianisnya itu sangat memukau.
Tapi sayang pada waktu itu ketika konser terjadi dan tiket yang terjual itu ternyata nggak terlalu banyak. Dan akhirnya dana yang dikumpulkan itu hanya 1.600 US pada waktu itu. Dan akhirnya mahasiswa yang tadi, masih kurang ya untuk biaya semesteran ini. Datanglah si mahasiswa ini dan harus membayarkan sejumlah 2.000 US pada waktu itu. Dan dia berkata, "Pak, saya hanya punya 1.600 US dan sisanya 400 US. Saya keluarkan cek dan saya akan ganti secepatnya." Dia ceritakan bagaimana saya harus melakukan konser pada waktu itu ya. Dan akhirnya seorang pianis ini berkata, "Bawa uang ini, bayarkan untuk uang kuliah." Nah, ini seorang pianis yang bernama Paderewski pada waktu itu. Dan akhirnya Paderewski memiliki satu karakter yang baik, dia seorang pemimpin, diangkatlah dia menjadi seorang perdana menteri pada waktu itu di Polandia. Namun sayang, pada waktu dia diangkat menjadi seorang perdana menteri pada waktu itu ada terjadi perang dan akhirnya terjadi kelaparan dan uang negara itu nggak cukup untuk membiayai pada waktu itu untuk masa kelaparan. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara untuk mengatasi kelaparan tersebut. Dia berpikir dan didapatilah bahwa dia harus datang pada badan penyedia dan pengelola makanan pada waktu di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan akhirnya ditolonglah dengan berton-ton gandum dan akhirnya diberi dan akhirnya selamat negara tersebut dari kelaparan. Kemudian orang yang ditolong ini, saya mau datang. Ada siapa yang sudah menolong aku memberikan bertonton kayak begitu. Dan akhirnya ketika dia datang, "Berterima kasih Bapak." "Nggak usah berterima kasih. Kalau Bapak ingat, saya adalah orang yang dulu bertahun-tahun yang lalu sampai saat hari ini saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Dan saat ini saya menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat yang ke-31 yang bernama Hoover kalau nggak salah ya." Nah, Ibu Bapak, jadi ini dimulai dari sebuah benih yang ditabur akan menghasilkan berkali-kali lipat. Tanpa benih yang ditabur tidak akan terjadi tuaian. Nah, ketika kita mau masuk untuk mengikuti pesan ini, ada dua hal yang saya mau bagikan berkaitan dengan pesan di minggu ini adalah perluas wilayah tuaianmu, diambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. "Taburkanlah benihmu pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya." Jadi Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa perluas pandangan tuaianmu, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah mulailah menabur benihmu. Mulailah menabur benihmu. Jadi benihmu itu ya benihmu. Benihmu itu benih punya kita sendiri. Benihmu itu artinya bukan benih Bapak Gembala, bukan benih Ibu Gembala, bukan benih para pendeta. Benihmu itu ya benihmu sendiri, punya kita sendiri. Karena setiap orang itu punya tuaiannya masing-masing. Tuaian saya berbeda dengan tuaian Ibu Bapak. Tuaian Bapak Gembala, kebutuhannya tidak pas dengan kebutuhan saya. Keinginan saya dengan keinginan Ibu Bapak tidak akan sama. Jadi yang harus kita tabur adalah benihmu sendiri, benih kepunyaan kita sendiri. Dengan artinya apa? Ketika kita tahu bahwa taburlah benihmu
tidak ada alasan lagi untuk berkata, Tuhan, aku nggak punya benih. Kalau sampai saat hari ini ada orang yang berkata, Tuhan, aku nggak punya benih, orang itu harus bertobat cepat. Karena apa? Pada waktu kita datang, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, bahwa Tuhan sudah berikan benih ilahinya di dalam diri kita. 1 Yohanes 3 ayat yang 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi nggak ada alasan lagi, Tuhan, apa sih yang harus saya tabur? Dan kemarin Bapak Marbun bilang, Tuhan yang sudah beri roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi setiap kita, pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu benih ilahi Tuhan sudah taruh, berikut dengan potensi-potensinya. Benih yang luar biasa, bukan benih duniawi, bukan benih yang bisa dihancurkan, tetapi benih yang dapat memunculkan kekekalan. Itu yang Tuhan tabur, yang Tuhan taruhkan. Benih yang bisa hidup beserta dengan potensinya yang luar biasa. Nah, saya mau kembali pada satu analogi. Ketika kita dianalogikan sebagai seorang, katakanlah seorang petani gitu ya, maka petani tahu bahwa tugasnya itu adalah dia akan menabur benih. Jadi bukan sesuatu yang sepertinya harus dipaksakan, karena dia tahu pada waktu dia menabur benih, maka dia akan menuai. Kalau dia nggak menabur benih, tidak akan ada tuaian. Kalau tidak akan ada tuaian, maka tidak akan mendapatkan hasil. Kalau nggak dapat hasil, dia nggak bisa makan buat dirinya sendiri, buat keluarganya. Dan itu akhirnya berdampak dia punya masalah. Jadi pada waktu kita menabur, itu artinya kita sedang melangsungkan satu kehidupan, membuat hidup kita itu bermakna, berarti. Nah, Ibu Bapak, betul dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tetapi kalau kita tahu Tuhan mau memberikan pertumbuhan, mana? Kalau ditanya mana? Apa yang kau tabur? Benihnya ada enggak? Yang kita tabur benihnya itu ada enggak? Apa yang kita tabur? Gak mungkin kan? Benih tiba-tiba datang bor gitu dari langit gitu. Enggak, benih itu Tuhan sudah berikan di dalam kita, dan bagian kita adalah kita menabur, dan kita pasti akan menuai dari apa yang kita punya. Jadi ketika pesan Tuhan datang, perluas wilayah tuaianmu, artinya Tuhan sudah beri dan waktunya bagi kita saat hari ini untuk kita lepaskan benih tersebut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tabur. Ini waktunya untuk kita menabur. Karena pada waktu kita menabur, kita akan mendapatkan tuaian. Jadi bagian kita adalah kita menabur apa yang kita punya, yang Tuhan sudah beri di dalam diri kita. Lakukan itu. Bertindaklah bijaksana seperti yang sudah disampaikan, karena setiap apa yang kita tabur itu akan menghasilkan tuaian. Itu poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah mulailah menabur menabur benihmu, bukan benih orang lain. Kemudian hal yang kedua yang saya mau membagikan adalah mulailah menabur tanpa menjadi lelah. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita menabur benih, yang kita harapkan adalah tuaian. Betul?
Tetapi ada istilah yang namanya itu gagal panen, Bapak. Ya, kalau mungkin petani-petani udah nabur, dia tabur benih begitu banyaknya, nggak tahu gagal panennya. Entah itu berbagai macam alasan. Entah apa yang ketika ditabur itu ada hama-hama yang datang untuk merusak, ada mungkin serangga-serangga yang berusaha untuk menggigit, ada burung-burung yang mencuri benih-benih tersebut gitu ya. Itu bisa terjadi yang namanya itu gagal panen. Jadi ketika kita sudah menabur benih, ketika seorang petani sudah menabur benih, dia enggak tinggal diam. Maka ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dari menabur sampai menuai itu, petani itu enggak diam karena dia belum memperoleh hasilnya, belum memperoleh tuaiannya. Jadi petani akan datang, udah nabur nih, dia akan periksa bagaimana kondisi tanahnya, udah gembur, cukup air apa enggak. Dia akan periksa lagi, kemudian besoknya lagi dia akan periksa, ada serangga, ada burung-burung gitu. Maka dipasanglah orang-orangan di sawah-sawah tersebut. Dia akan periksa lagi, besoknya lagi dia akan periksa lagi, ada binatang nggak yang rusak ya, ada burung-burung yang mencuri-curi, berusaha untuk mencuri benih tersebut enggak. Nah, ini satu keadaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada istilahnya gagal panen. Jadi bagian kita ketika kita tahu gitu ya, waktu kita menabur, entah itu situasi atau kondisi atau keadaan berusaha untuk merusak benih tersebut. Ada binatang-binatang yang berusaha untuk mencuri. Kan kita tahu ya, gak semua anak-anak Tuhan itu punya hati yang baik. Ada yang belum dijamah sama Tuhan, ada yang senang melihat kalau gagal. Ada anak-anak Tuhan yang senang melihat kalau temannya itu jatuh. Ada. Jadi satu situasi yang membuat gagalnya panen, tuaian nggak terjadi. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan bilang jangan lelah untuk kita menabur, artinya jangan bosan untuk nabur lagi, jangan bosan untuk periksa lagi, jangan bosan untuk terus merawat sampai benih itu tumbuh dan kita menuai hasilnya. Jangan bosan-bosannya seperti petani. Besok aku datang lagi ke sawah, aku periksa lagi. Besoknya lagi aku periksa lagi sawah saya. Besoknya lagi terus. 1 hari, 1 bulan, beberapa bulan kemudian dia akan terus jaga dan pelihara. Jadi Tuhan bilang gini, jangan jemu-jemu untuk menabur. Ketika kita tahu gitu ya, bahwa ada beberapa jenis orang yang menabur. Ini sesuatu yang indah. Ada beberapa jenis orang pada waktu menabur. Yuk kita sama-sama lihat di dalam Mazmur 126. Coba ayat yang kelima. Ya, di sini kita bisa lihat ya beberapa macam orang yang sedang menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi ada orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Coba bisa kita bayangkan nggak? Kita menabur sambil mencucurkan air mata. Kalau saya lagi jalan gitu ya, lagi jalan nih sambil naik motor gitu, terus mencucurkan air mata gitu. Waduh, ini rasanya belepotan gitu ya. Ada sesuatu yang menyentuh hati gitu ya. Dan gak mudah. Ini sesuatu yang gak mudah. Harus menabur, terus mencucurkan air mata, ini sesuatu yang gak mudah. Kalau misalkan kita menabur dengan hati yang penuh riang, gembira gitu, itu kan mudah ya, enak gitu. Wah, jor-joran, bisa bebas, enak gitu tanpa beban. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
Ada bagian-bagian yang mungkin pada waktu dia nabur ya, itu bagian-bagian yang harus diangkat, gak enak. Entah itu mungkin kedagingannya, entah mungkin itu keegoisannya, entah mungkin itu ada yang harus dia korbankan. Waktu kita menabur kebaikan, tidak menghasilkan apa-apa, belum. Tetapi saya harus menabur lagi, besoknya lagi saya harus menabur lagi dengan air mata. Ini bukan sesuatu yang mudah Ibu Bapak. Perlu kasih karunia, perlu datang pada Tuhan minta kekuatan. Nabur sama orang yang baik itu gampang. Tapi kalau nabur sama orang yang menjengkelkan kita, sama orang yang menyakiti kita, enggak gampang. Ada banyak air mata yang harus dicurahkan. Ada banyak mungkin hati-hati yang mungkin yang harus disembuhkan. Tuhan, gak bisa. Kalau begini aku gak mau. Tapi ketika kita menabur dengan air mata, taburan dengan taburan air mata, saya percaya sekali ada hal-hal yang bakal kita tuai. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Coba. Selanjutnya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi di sini ada orang yang lagi berjalan maju. Dia sedang bekerja, dia sedang menyelesaikan tugasnya, dia sedang menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia harus berjalan maju sambil menangis. Terus kemudian udah gitu, udah berjalan maju sambil menangis, juga harus nabur lagi. Ini kan sesuatu yang gak mudah Ibu Bapak. Sesuatu yang membutuhkan, yang menguras kekuatan, menguras energi. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau Yesus pada waktu itu dia sedang berjalan maju ke Bukit Golgota untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi dia berjalan itu dengan dirinya sendiri, dengan egonya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Gak bisa. Aku gak salah, kenapa aku harus dipaku? Aku gak salah, kenapa aku harus disalib? Coba bayangkan, dia berjalan maju sambil menangis. Dia tanggalkan yang namanya egonya, dia tanggalkan yang namanya perasaannya. Karena ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu tujuan yang lebih penting dari dirinya sendiri, daripada egonya sendiri, daripada perasaannya sendiri. Dia tanggalkan semuanya. Demi apa? Demi penyelamatan untuk ibu dan bapak. Dia tabur kehidupan. Kalau sampai saat hari ini kita ada, ini ada Yesus yang berjalan maju untuk menyelesaikan tugasnya, sampai kita semua boleh mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, kita bisa lihat bahwa Tuhan bilang, ayo berjalan maju dan tidak menjadi lelah. Tanggalkan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, ini enggak adil. Tuhan, dia yang salah. Tuhan, bagaimana saya bisa mengampuni? Kalau saya dilukai terus, bagaimana saya bisa mengampuni? Bagaimana saya bisa memberikan kasih kalau saya terus dikecewakan? Tapi Tuhan bilang, ada satu hal yang indah yang Tuhan katakan, bahwa orang yang menabur sambil menangis, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Dia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin Ibu Bapak. Jadi setiap apa yang sudah kita beri di dalam kehidupan kita, Tuhan bilang tidak akan pernah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Selamat berjuang untuk terus menabur benihmu dan jangan menjadi lelah. Tuhan Yesus memberkati.